Apa sih supaya pramuka ini nggak ngebosenin? Gampang sih sebetulnya, tinggal pelengkap kegiatannya aja ditambah. Inti kegiatan jangan sampai hilang, kan? Tantangan pertama adalah bagaimana meyakinkan kepada orang tua, ya. Oh, itu paling Tantangan pertama tuh ya, tantangan pertama meyakinkan kepada orang tua kalau pramuka itu tuh bermanfaat, pramuka itu penting, dan pramuka itu tuh wajib untuk diikutin gitu. Menurut saya luar biasa banget gitu ya. Di saat saya menjabat jadi ketua DKC aja saat itu, sekota Bekasi ini satu-satunya gudeg yang terakreditasi ya, gudeg gugus depan pramuka penegak ya. Itu baru SMA Martia Bakti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, kembali lagi di channel Pramuka SMA Martia Bakti. Kali ini kita mempunyai kesempatan untuk bisa dibilang kita bercakap-cakap, berbincang-bincang dan sharing juga bersama salah satu tokoh yang mungkin yang bisa dibilang itu berperan aktif dalam pramuka di Kota Bekasi. Selamat datang kepada Kak Dwi Gustami. Apa kabar, Kak? Baik. Baik. Mantan Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bekasi ya? Ya. Oke, itu tahun berapa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk jabatan ketua di 2016 sampai 2019. Gitu. Kalau untuk anggota DKC sendiri dari 2011. Jadi kalau di Dewan Kerja Cabang dari 2011 sampai kemarin 2019. Gitu. Menjadi ketua berarti menjadi pemimpin ya, Kak? Itu Ya. kan gak mudah tuh, apalagi bisa dibilang cakupannya itu cukup luas, cabang Kota Bekasi. Itu gimana pengalaman Kakak sebagai ketua pada waktu itu? Iya, kalau memimpin ketua Dewan Kerja Cabang ya, Iya. sekota Bekasi sih sebetulnya dibilang sulit enggak, dibilang mudah juga enggak gitu. Yang penting kan ini kan bicaranya kalau organisasi adalah teamwork ya, kerjasama tim ya. Alhamdulillah saya punya anggota, punya rekan-rekan juga Dewan Kerja Ranting yang membantu ya, termasuk Dewan Ambalan sekota Bekasi yang banyak membantu saya untuk menyelesaikan program-program dan visi misi Dewan Kerja Cabang Kota Bekasi saat saya pimpin sih gitu. Jadi ya luar biasanya kerjasama tim itu yang membuat semuanya jadi lebih mudah ya, lebih mudah, dan pencapaian visi misi itu bisa diselesaikan dengan baik sih gitu. Punya pengalaman yang berkesan mungkin waktu menjabat sebagai ketua? Oh, kalau sebagai ketua ya berkesannya itu ya tadi sih, pencapaian visi misi tadi itu nggak sekedar program tentang pramuka ya yang ya, jadi pengalamannya itu pengalaman yang berkesan itu bukan cuma sekedar pencapaian visi misi sama program yang kita bikin di Dewan Kerja Cabang, tapi pengalaman luar biasanya itu adalah melihat terbentuknya tuh karakter teman-teman, terutama anggota pramuka sekota Bekasi itu berhasil sesuai dengan visi misi kita gitu. Fungsinya gerakan pramuka ada di Kota Bekasi aktif, itu ya berhasil menciptakan produk sumber daya manusia gitu ya, yang berkarakter, yang ya punya target lah gitu. Jadi pramuka itu berhasil buat mereka gitu, buat pengembangan dirinya. Itu pengalaman yang luar biasa dibandingkan kegiatan-kegiatan yang kita buat. Itu yang jauh luar biasa sih yang saya nikmat gitu, melihat contohnya, contoh realnya gini, kayak karena mereka ikut pramuka, sekolah mereka studinya jadi lebih baik gitu, karena ada motivasi di situ kan. Terus karena mereka berpramuka yang sedang kuliahnya bisa lebih baik gitu, jadi motivasi belajarnya lebih tinggi karena mereka punya kegiatan di luar belajar di sekolah, di luar belajar di universitas. Mereka punya wadah di gerakan pramuka yang memotivasi mereka, dan itu jadi goal gitu, jadi wadah motivasi, dan mereka bisa mencapai itu sih. Itu yang luar biasa buat saya sih gitu. Mulai bergabung nih ke organisasi pramuka dari SD atau mungkin SMP, SMA? Saya sih Katanya Kak Dwi ini sangat menjiwai banget itu jiwa pramukanya. Iya sih, jadi ya alhamdulillah ya, saya sih gabung di pramuka itu dari pramuka siaga sih ya, dari siaga sampai pramuka Pandega alhamdulillah selesai. Terus juga saya bareng-bareng juga sama pembina di sini ya, Kak Bobi dan Kak Udin. Ya alhamdulillah kemarin sampai di kursus mahir lanjutan penegak sudah selesai juga gitu. Jadi alhamdulillah semua proses dari peserta didik sampai proses kursusnya pembina mahir
itu sudah saya tempuh sih gitu. Luar biasa. Itu bisa dibilang itu nggak mudah ya Kak, soalnya kita dari siaga melanjutkan ke mungkin jenjang yang lebih tinggi itu pasti kayak ada rasa bosen atau kayak ya cuma gini-gini doang gitu. Tapi ini Kak Dwi ini bisa dibilang tetap apa namanya konsisten gitu dalam berorganisasi di Pramuka ya kayak. Nah, bisa dibilang Kak Dwi ini kan dari Pramuka dari siaga nih. Iya. Berarti dari zaman dulu dong, Iya. gitu kan? Jangan Iya, maksudnya jauh-jauh sebelumnya gitu. Yang kakak rasain nih, rasa kakak yang apa sangat beda dari Pramuka yang lalu sama Pramuka di masa kini itu apa tuh Kak? Yang beda ya, kalau bicara perbedaan hari ini dulu dengan sekarang Pramuka ya, Iya. bedanya itu pertama kalau dari kegiatan ya tempat kita bermain, tempat kita beraktivitas, menjalankan kegiatan-kegiatan kepramukaan itu berbeda seperti dulu ya. Iya. Kalau dulu istilahnya tahun 2000-an ke bawah ya, itu masih banyak lapangan luas, ya masih banyak perkampungan-perkampungan di Kota Bekasi yang bisa jadi tempat kita untuk latihan gitu. Kalau hari ini ya bisa dibilang kita sudah jatuhnya urban ya. Jadi kita tinggal di tengah-tengah kota yang cukup maju. Akhirnya ya kegiatan dari tempat berkegiatannya Pramuka itu sendiri sudah bergeser. Contoh dulu kita biasanya lomba itu misalnya mengadakan lomba ya, satu gugus depan mengadakan lomba di sekolah ya kan, lalu mereka keliling nih hiking rally-nya ya kan di perkampungan sekitar sekolah. Kalau hari ini kan kita kegiatan di mall ya kan, kegiatan di mana itu salah satu perbedaannya. Terus perbedaan berikutnya lagi ada di perbedaan cara ya, cara membina dan juga cara berpikir si peserta didik ya, anggota Pramuka sendiri itu banyak perubahan juga, banyak perbedaan. Contoh, pembina zaman dulu itu lebih berkesan semi militer. Oh. Jadi iya semi militer gitu. Jadi dikit-dikit itu kalau ngasih pendisiplinan untuk membentuk anggota Pramuka sendiri itu betul-betul semi militer sih gitu. Kayak kita harus latihan fisik dan lain-lain, betul-betul digempur lah di latihan itu benar-benar keras. Nah, kalau untuk pola pikir sendiri anak-anak juga berubah nih. Anak-anak Pramuka hari ini pola pikirnya berubah karena memang informasi yang makin banyak mereka serap ya. Hari ini anak-anak Pramuka itu kan dari siaga sampai pandega itu kan usia dari mulai anak-anak sampai remaja dewasa. Ya kan? Itu kan proses pembentukan jati diri ya. Proses pembentukan jati diri anak-anak, remaja, lalu masuk ke remaja dewasa di usia pandega. Kalau zaman dulu mungkin tingkat kritisnya peserta didik itu sedikit gitu, karena mereka informasi yang mereka dapat sedikit, internet belum maju seperti sekarang ya. Kalau hari ini anak-anak itu jauh lebih kritis dibandingkan anak-anak zaman dulu ya. Lebih kritis karena mereka menyerap informasi itu lebih banyak gitu. Mereka terpapar informasi yang cukup banyak dari internet dengan mudahnya diakses. Contohnya kayak mereka tahu tentang apa itu HAM ya. Mereka tahu apa itu diskriminasi, mereka tahu apa itu bullying. Akhirnya di situ mereka pun melakukan kritis berpikir yang berbeda saat ada pembina yang mungkin pendisiplinan kepada anggota pramukanya kurang tepat, ya akhirnya mereka kritis di situ, mereka protes gitu. Itu contoh. Lalu itu contoh ininya, contoh mungkin yang kurang baiknya. Contoh baiknya adalah mereka mampu memberikan masukan-masukan yang itu kadang-kadang nggak kepikiran sama pembina, gitu kan? Karena pembina ini kan termasuk generasi lama ya, generasi tua lah, gitu kan? Mereka lahir tahun 80, tahun 90. Mereka nggak kepikiran buat bikin ide-ide kreatif yang bisa dipakai untuk latihan gitu kan. Kayak hari ini kan teman-teman bikin video interaktif seperti ini, video edukasi seperti ini ya, kita semacam ngobrol, diskusi gitu ya. Ini kan ide dari anak-anak hari ini yang bisa dibilang milenial ya. Bisa dibilang milenial hari ini ya. Jadi ya inilah salah satu perbedaannya sih di situ sih. Jadi dari gaya membina, pola pikir peserta didik. Nah, akhirnya memang ya harus ada inovasi ya. Di Pramuka itu memang harus ada inovasi, dan Pramuka sendiri memang dituntut untuk selalu bisa inovasi kayak gitu sih. Oke. Kita di sini juga membuka pertanyaan Kak dari Instagram. Ya. Oke, kalau buat teman-teman yang mau melihat kegiatan Pramuka SMA Marti Bakti bisa
follow IG-nya official @pramukabab32. Di situ kita men-share kegiatan-kegiatan kita. Dan di situ kita juga buka Q&A. Di sini kita sudah ada mengumpulkan beberapa pertanyaan kepada Kak Dwi. Kan kita akan menggabungkan pramuka dengan generasi milenial saat ini. Kalau dibilang seberapa penting pramuka itu untuk generasi milenial itu seberapa penting sih Kak? Kegiatan bisa dibilang bukan kegiatan pramukanya ya, maksudnya kayak kepramukaan dengan generasi milenial. Gitu. Itu seberapa penting Kak buat generasi milenial? Jadi begini, kalau bicara penting nggak sih pramuka untuk generasi milenial? Penting nggak sih pramuka untuk generasi berikutnya nih, ya kan? Menurut saya pramuka itu sangat penting sih, sangat penting. Kenapa? Ya tadi saya ikut berproses dari siaga ya, itu saya melewati beberapa fase tahun ya, perkembangan industri dan lain-lain ya. Menurut saya pramuka itu bisa mengikuti perkembangan zaman sih, gitu. Hanya tinggal metodenya ya, hanya tinggal beberapa metode, beberapa cara, rumusan untuk melahirkan program yang itu bisa diterima untuk generasi milenial, untuk generasi yang baru gitu ya. Jadi kalau bicara penting, pramuka sangat penting. Karena di dalam pramuka itu tujuannya adanya pramuka kan sebagai wadah pembentukan karakter ya. Wadah pembentukan karakter, organisasi pemuda gitu ya. Ya ini sangat penting gitu. Kenapa? Ya karena di pramuka ini sangat lengkap gitu ya. Dari belajar di alam terbuka kita belajar gitu kan. Kita belajar bersosialisasi sesama manusia, kita belajar interaksi sosial kita, individu kita belajar tentang disiplin diri ya kan, terus tentang pencapaian cita-cita. Di pramuka itu udah diajarkan semua gitu, motivasi dan lain-lain gitu. Jadi kalau ya tadi sekali lagi saya tekankan, pramuka itu sangat penting sih, sangat penting. Dan generasi yang baru ya, generasi milenial hari ini, generasi setelahnya juga harus tahu. Intinya sih gini, bicara penting adalah bicara kenal. Hari ini yang merasa nggak penting tentang pramuka, dia nggak kenal pramuka itu apa. Pramuka itu apa, di dalam pramuka ada apa sih gitu. Mereka nggak kenal, jadi nggak penting. Tapi kalau mereka tahu gitu, dan teman-teman mampu memperkenalkan pramuka itu apa gitu, pramuka itu apa kepada halayak ramai ya, lewat media sosial, lewat program latihan yang konsisten, akhirnya semua orang akan mengerti kalau pramuka itu tuh penting banget gitu. Karena betul-betul bahkan konsep untuk berbakti kepada orang tua aja kita diajarin di pramuka gitu. Malah ekstrimnya saya berpikir begini, pramuka itu jadi salah satu wadah untuk jadi orang baik gitu. Karena poin pertamanya tentang ketuhanan, ya kan? Kita punya 2 kode kehormatan dan kode kehormatan dan janji kita ya, Trisatya kita. Poin pertamanya itu tuh sudah bicara ketuhanan. Kalau sudah bicara ketuhanan, ini udah bicara tentang produk manusia unggulan, manusia yang baik ya kan? Karena konsepnya ketuhanan. Tidak ada Tuhan manapun di agama manapun yang mengajarkan untuk menjadi orang jahat, nggak ada kan? Jadi ya itu pentingnya pramuka, poin pertamanya aja udah bicara ketuhanan gitu. Di Dasar Dharma takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya kan. Di Trisatya kan, demi kehormatanku aku berjanji ya kan, akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Semua agama ya itu mengajarkan apa? Mengajarkannya kan tentang bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain ya kan, bagaimana kita bermanfaat untuk diri kita. Bagaimana kita nih hidup penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, di sini saya simpulkan, pramuka itu penting kenapa? Karena ya tadi poin pertama tentang ketuhanan. Kalau poin pertama itu sudah jelas tentang itu jadi wadah untuk orang itu akan jadi lebih baik gitu. Itu sih menurut saya. Ya. Oke, berarti teman-teman bisa dimengerti ya. Jadi di pramuka itu kita bukan hanya belajar baris, belajar tali temali atau semapur, sandi ya, tapi di dalam pramuka sendiri itu ada nilai-nilai kehidupan ya Kak, ya, betul. Yang kita pelajari juga. Nah, jadi di sini ada pertanyaan lagi. Apa sih Kak peran pramuka bagi generasi milenial? Jadi peran kita sebagai pramuka nih kepada generasi milenial itu seperti apa? Oke, paham. Jadi kalau bicara apa sih peran pramuka untuk generasi milenial, apa sih peran pramuka untuk generasi berikutnya, ya kan? Perannya ya tadi, pramuka jadi salah satu wadah yang akan memotivasi gitu setiap generasi untuk mencapai cita-citanya, gitu. Jadi ini pramuka ini jadi salah satu wadah. Wadah kita ini banyak banget ya. Kita lahir, kita sudah punya wadah. Wadah pertama keluarga.
ya kan, keluarga kita di rumah gitu. Lalu kita tumbuh, kita belajar di sekolah, kita punya wadah pendidikan di sekolah, ya kan. Lalu kita setelah lulus dari sekolah, lulus dari kuliah, kita bekerja, kita punya wadah di sana untuk mencari rezeki, ya kan, cari nafkah dan lain-lain. Nah, pramuka ini jadi salah satu wadah untuk menjalankan kehidupan gitu. Bagaimana orang yang berpramuka ini, generasi yang berpramuka ini ya akan terus punya wadah motivasi diri, punya wadah, punya kelompok yang akan ya tadi itu berperan untuk mereka, berperan untuk setiap generasi memperkuat pola pikir ya, mengembangkan dirinya gitu. Malah ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi ada salah satu pengalaman saya itu bisa dibilang putus asa. Putus asa. Down gitu. Ya, down karena cacat fisik. Saya cacat fisik, kecelakaan ya. Terus cita-cita saya itu nggak bisa saya capai. Dulu saya punya cita-cita itu, saya pengen jadi TNI. Gitu dulu. Ya. Tapi nggak tercapai karena ya tadi saya punya cacat fisik, saya nggak bisa nggak bisa meneruskan cita-cita saya. Tapi lewat pramuka, alhamdulillah saya bisa kerjasama dengan banyak instansi militer gitu. Saya bisa ketemu dengan panglima, saya ketemu dengan jenderal dan lain-lain gitu ya. Malah ya akhirnya gitu. Ya tadi peran pentingnya untuk setiap generasi ya pramuka ini akan jadi wadah yang baik untuk mengembangkan karakter gitu, mengembangkan diri, jadi wadah, jadi kelompok yang akan memotivasi kita gitu untuk jadi ya mewujudkan cita-cita kita bersama sih gitu. Itu sih peran pentingnya yang lebih utama sih. Tapi kan banyak nih Kak, bisa dibilang tuh generasi milenialnya kan menganggap pramuka itu kan sebagai kayak di pramuka cuman dimarah-marahin doang. Terus dengan majunya teknologi sekarang kan banyak nih berita-berita yang mungkin gampang kesebar gitu kan. Banyak tuh yang kayak pramuka tuh cuman dimarah-marahin doang, terus disuruh merayap-rayap di lumpur lah, kayak berprasangka buruk lah. Nah terus dengan majunya teknologi ini, strategi kita buat menghilangkan semua persepsi buruk ke generasi milenial itu seperti apa tuh Kak? Oke. Jadi gini, kalau tentang berita negatif tentang pramuka ya, sebetulnya ini hanya playing victim ya. Artinya sebetulnya bukan pramukanya yang salah, tapi personal atau oknum bahasa kasarnya ya, oknumnya ya. Entah karena si pembina ini nggak mengerti apa itu metode kepramukaan, apa itu proses membina yang baik, akhirnya terjadilah hal-hal negatif ya, kecelakaan saat kegiatan, ya kan, seringan, terus metode-metode latihan yang nggak manusiawi ya, kayak waktu itu pernah di mana, di Bogor apa di Cibodas tuh kan, makannya di rumput, di tanah gitu kan, nggak pakai alas gitu kan. Akhirnya kan ini tersebar juga ya. Terus ada kasus-kasus yang lebih ekstrim lagi, pelecehan seksual ya kan, seorang pembina pramuka gini-gini. Nah ini bukan bicara pramuka secara khusus, tapi ini bicara oknumnya nih. Memang di situ ada sedikit kegagalan manajemen resiko. Makanya untuk menghilangkan itu, wadah organisasi ini harus betul-betul mengaudit nih. Layak nggak orang itu jadi pembina di gugus depan, gitu kan? Jangan sampai dia itu tidak paham apa itu metode kepramukaan, apa itu program membina untuk gugus depan. Mereka nggak paham tentang psikologis perkembangan anak, perkembangan remaja dewasa. Di situ yang harus diketatkan sebetulnya. Jadi pramukanya sebetulnya, organisasi kepramukaan ini tidak ada yang salah gitu. Jadi yang salah ini hanya tadi, dia tidak tahu, lalu dia punya khilaf personal, punya kesalahan pribadinya yang kebetulan dia anggota pramuka gitu kan. Nah, ini playing victim sih. Jadi jangan sampai. Nah, untuk meluruskan itu, teman-teman nih perannya nih meluruskan itu ya, banyak-banyak share kegiatan positif gitu kan, tentang manfaat pramuka itu apa gitu, pentingnya pramuka itu apa, teman-teman share aja terus. Lama-lama juga orang bisa menilai, ya kan, orang bisa menilai sebetulnya yang salah pramukanya atau oknumnya kan gitu ya. Itu tinggal gimana teman-teman terus aja berbuat kebaikan, terus aja share apa sih manfaat pramuka, nanti orang-orang sendiri yang akan nilai, gitu sih. Terus kalau kan sekarang banyak nih Kak, kayak misalnya kemajuan teknologi sekarang ini, terus sering kayak ada mungkin inovasi buat
organisasi juga nih, yang Ya. lain nih, kayak mungkin lebih kreatif lagi dalam membangun organisasi. Ya. Nah terus bagaimana cara kita ini untuk menyesuaikan gitu kak di generasi milenial saat ini? Oke, paham. Jadi ini ya, berarti bagaimana caranya kegiatan pramuka ini nggak ngebosenin lah, Ya, gitu ya. betul. Nggak ngebosenin dan menarik untuk generasi milenial dan generasi berikutnya ya. Kita nggak bicara milenial aja hari ini. Kita bicara, karena sampai hari ini pramuka ini diresmikan dari 1961, sekarang 2020 ya, sudah berapa tahun berarti sekarang? 70 berapa? Lupa saya nih. Padahal saya berpramuka tapi saya lupa gitu ya. Jadi kalau bicara berdirinya pramuka sendiri gitu kan, sekarang 2020. 2020 berarti tahun ini kita besok Agustus kita masuk di 59 tahun ya. Jadi udah lewat dari tahun emas ya. Kita udah lewat, kita udah masuk 59 tahun gerakan pramuka. Artinya apa? Ini bukti. Bukti tadi pertanyaan sebelumnya ya. Kalau pramuka ini negatif atau pramuka ini nggak bermanfaat atau pramuka ini malah ngebosenin, nggak mungkin pramuka ini masih ada sampai 59 tahun. Ya, itu bukti otentik pertama. Pramuka sudah 59 tahun hari ini. Artinya pramuka bisa ikutin perkembangan zaman dong. Dari tahun 1961 sampai masuk 2020 nih. Udah berapa generasi dilewatin tuh ya. Artinya pramuka bisa ikutin perkembangan zaman. Nah, pertanyaan barusan tentang apa sih supaya pramuka ini gak ngebosenin? Gampang sih sebetulnya. Tinggal pelengkap kegiatannya aja ditambah. Inti kegiatan jangan sampai hilang. Inti kegiatan pramuka tuh kan kayak tadi ya, ada tali temali ya, baris berbaris ya kan, sandi dan lain-lain. Itu kan inti-inti kegiatan ya, contoh-contohnya ya. Terus ada kegiatan alam terbuka, itu kan salah satu inti kegiatan ya. Nah, pelengkapnya nih, pelengkap atau tambahannya kegiatan kepramukaan ini ditambah yang sesuai dengan perkembangan hari ini. Contohnya nih kayak hari ini nih. Ya. Hari ini anak-anak lebih seneng ngelihat podcast lah, ya kan, video lah, YouTube lah, ya kan, dan lain-lain gitu ya. Akhirnya teman-teman bikin video kan kayak gini kan, bikin video kayak gini. Nah, ini kan salah satu metode nih. Salah satu kegiatan yang menarik gitu kan, menarik agar pramuka ini tetap eksis gitu kan. Betul. Tapi kalau bicara pramuka ini bisa nggak ikutin perkembangan zaman? Buktinya tadi, pramuka bisa ikutin perkembangan zaman. Kenapa? Itu buktinya 1961 sampai 2020. 59 tahun gitu kan. Artinya pramuka berkembang, ya kan? Kayak gitu. Berarti bisa dibilang kita memberikan inovasi baru ya kak? Iya. Buat memikat hati para generasi-generasi sekarang Betul. nih buat mengikut pramuka. Betul. Nah, contoh kegiatannya gini, sorry. Ya. Kegiatannya kayak saya di Dewan Kerja Cabang sendiri pernah bikin itu konsep perlombaan yang berbeda. Dulu kita bikin yang pertama di 2011 itu namanya Rover Ranger Scout Competition. Yang biasanya kegiatannya itu scouting skill, di dalamnya nggak ada scouting skillnya, itu cuma sedikit. Karena menurut tim saya saat itu, menurut Dewan Kerja Cabang saat itu, scouting skill itu udah pasti semua pramuka itu bisa. Karena di gudegnya sudah latihan gitu. Sudah mahir gitu kan. Akhirnya yang saya lombain adalah kegiatan baru yang itu tujuannya untuk mengembangkan pola pikir. Contoh, mata lombanya waktu itu ada tentang fotografi dan desain gitu. Terus lalu ada tentang troubleshooting komputer tuh, dari mulai perakitan, instalasi dan lain-lain. Terus ada bikin proposal usaha saat itu, Scout Entrepreneur nama mata lombanya. Terus ada semacam lomba masak gitu. Tapi menunya itu kekinian kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu konsep inovasi yang kita coba berikan stimulan ke teman-teman supaya teman-teman mampu berpikir demikian gitu. Lalu di lomba tersebut, ini masukan nih buat teman-teman nih, kalau bikin lomba. Lomba itu kan kompetisi ya. Tapi kompetisi itu tujuannya adalah untuk pembinaan, ya kan, untuk memberikan motivasi belajar, kalau ini loh hasil latihan teman-teman gitu. Ada nilainya begini ya. Coba disisipkan seperti yang dulu waktu saya masih di Dewan Kerja Cabang, kita bikin perlombaan itu, setelah lomba itu ada mini seminar. Contohnya tadi di mata lomba scout fotografi dan desain grafis. Selesai lomba dinilai, itu ada materi dari seorang fotografer dan desainer profesional yang ngasih tahu tentang apa sih standarnya fotografi, apa sih standarnya desain grafis gitu kan. Akhirnya mereka datang ke sana bukan sekedar kompetisi,
tapi mereka dapat dapat edukasi gitu. Betul. Nah, coba teman-teman kalau bikin konsep kegiatan edukasi itu jangan sampai lepas. Jadi jangan sekedar kompetisi gitu. Karena ini yang lebih penting gitu. Kompetisi itu kan untuk memacu semangat ya. Edukasi ini penting buat ngisi pikiran kita gitu. Nambah wawasan kita gitu kan. Betul. Gitu sih. Terus dari kakak sendiri mempunyai ini nggak kayak tantangan gitu buat pramuka menghadapi generasi sekarang ini kak? Tantangan mungkin dari tantangan terkecil sampai terbesar itu ada nggak kak? Ada, pasti banyak banget gitu ya. Pramuka ini organisasi ya, organisasi. Lalu dalamnya ada anggota. Setiap anggota ini kan manusia ya. Iya dong. Setiap anggota ini manusia. Ya. Anggota peserta didik ini kan rata-rata ya tadi anak, remaja, dewasa gitu kan. Tantangan pertama adalah bagaimana meyakinkan kepada orang tua. Ya. Itu paling Tantangan pertama tuh ya, tantangan pertama meyakinkan kepada orang tua kalau pramuka itu tuh bermanfaat, pramuka itu penting dan pramuka itu tuh wajib untuk diikutin gitu kan. Itu tantangan pertama tuh. Nah, buat menjawab tantangan pertama meyakinkan kepada orang tua itu bagaimana? Gampang, buktiin aja. Teman-teman karena pramuka apa yang akan berkembang dari teman-teman gitu. Contoh, saya dulu pernah juga membina di SMP ya, di SMP itu anak-anak saya kasih tugas satu orang dalam 1 minggu harus punya satu spesialisasi khusus di rumah. Contohnya, kamu punya apa di rumah? Itu kan punya orang tua. Nah, kalau itu nggak kamu rawat, kamu ikut pramuka, lalu kamu nggak ngerawat apa yang jadi amanah dari orang tua, marah nggak orang tua? Kecewa nggak? Kecewa. Nah, spesialisasinya adalah minimal motor kamu cuci sendiri, ya kan? Di rumah nyapu, nyuci piring, bantuin orang tua. Kan terbukti, oh anak saya karena ikut pramuka, dia karakternya terdidik nih, di rumah jadi lebih bermanfaat gitu kan? Itu cara menjawabnya itu. Lalu misalnya awalnya si anak ini pendiam gitu. Gimana caranya pembina mampu nih komunikasi sama si anak nih, Dek gitu. Misalnya namanya siapa gitu kan? Kamu kok saya lihat diem gitu. Coba kamu saya tantang gitu. Kamu harus lebih dekat sama orang tua kamu. Nah, ini kan akhirnya membuka pola pikir. Akhirnya kan orang tua kan yakin, oh iya anak saya karena ikut pramuka dia jadi lebih terbuka komunikasinya sama saya gitu kan. Terus contohnya lagi gampang. Kalau masih sekolah, peserta didik ini adanya kan di sekolah ya. SD, SMP, SMA, universitas. Itu kasih bukti. Jangan ada bahasa karena pramuka nilainya turun. Karena pramuka studinya berantakan. Jangan sampai begitu. Ini nanti akan jadi playing victim. Oh, gara-gara ikut pramuka nih anak saya nilainya turun gitu. Nah, ini jangan sampai. Jadi kalau bisa menambah prestasi. Nah, harusnya karena berpramuka semangat belajarnya tinggi gitu. Karena dia kan punya wadah untuk diskusi dong sama teman-teman, lebih deket dong gitu. Terus yang kuliah misalnya nih, teman-teman yang Pandiga ya, yang di Racana, di Ambalan juga ya kan, menuju kuliah atau selesai SMA SMK kerja gitu. Nah, ini harusnya karena dia berpramuka, harusnya itu dia punya etos kerja yang jauh lebih baik dari orang yang nggak berpramuka. Karena dia lebih disiplin dong. Bener. Iya, jangan dikit-dikit nih kerjaan ditinggal. Kenapa? Oh, saya ada pramuka di sana. Nah, ini kan salah. Menurut saya ini kurang tepat. Gitu. Menurut saya harusnya karena dia berpramuka, dia harus menjadi seorang pekerja yang punya etos kerja yang lebih tinggi. Gitu. Harusnya semangat bekerjanya tinggi. Malah dia mampu memberikan inovasi di tempat bekerjanya yang itu nggak kepikiran sama orang lain gitu. Karena saya membuktikan itu gitu. Dulu saya kerja 2 tahun saya jadi desainer grafis, desainer kreatif. Kemarin 1 tahun saya jadi tim marketing komunikasi. Wow. Itu orang mencap saya apa? Darah saya coklat. Maksudnya itu? Nah, bingung kan? Karena saya pramuka. Oh, mereka taunya apa? Ini memang anak pramuka nih pikirannya nih beda gitu. Inovasinya, kreatifnya tinggi. Nah, ini saya bukan ngebagusin diri saya, bukan ya. Ini salah satu contoh. Saya juga sampai lucu gitu. Ini emang darahnya coklat nih gitu. Kata atasan saya begitu. Kenapa? Ya tadi karena saya mampu ngasih inovasi di tempat kerja saya gitu. Ini begini gitu. Nah, ini yang harusnya teman-teman mampu buktikan gitu kan. Jadi tantangan-tantangan tadi terjawab
gitu. Lalu kalau untuk tantangan organisasi, Iya. bagaimana pramuka biar tetap eksis di gugus depan? Betul. Teman-teman tetap menarik ikut kegiatan di gugus depan. Mau jadi seorang pramuka, ya kan? Nggak malu menjadi seorang pramuka, ya kan? Itu tantangan berikutnya kan? Iya, betul. Gimana sih ngejawab tantangan itu? Ya tadi, dengan pembuktian pribadi ya, Iya. pembuktian individu yang mampu memunculkan jiwa pramukanya itu jadi nilai kebaikan buat dia. Lalu kedua, konsep kegiatan yang harus mampu terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman hari ini. Jadi jangan melulu hanya mendalami scouting skill, tapi dalami juga soft skill lainnya. Contoh, ini teman-teman pramuka nih, ternyata bahasa Inggrisnya jago-jago, ya kan? Teman-teman pramuka nih, ternyata kalau di Malatya Bakti saya lihat nih keren juga nih, traveler ya, bikin travel gitu kan, adventure travel dan lain-lain ya. Ini kan salah satu bikin menarik ya kan. Wah keren nih, karena pramuka saya bisa eksplorasi Indonesia lebih luas gitu kan. Wah karena pramuka saya bisa dapat materi jadi seorang chef yang baik gitu kan, karena pembinanya juga kan saya dengar juga dari pariwisata ya. Betul. Nah itu jadi terus ini yang akan bikin tantangan-tantangan yang kedua tadi nih tentang bagaimana biar tetap eksisnya pramuka dan orang mau ikut pramuka, bikin kegiatan yang terus orang itu tuh butuh dan itu adanya cuma di pramuka gitu. Tapi kan gini Kak, pemikiran orang-orang tuh beda ya. Kadang-kadang kayak kita udah bikin inovasi nih yang misalnya udah paling oke lah, tapi kan masih ada aja orang kayak apa aja gini doang gitu. Itu gimana tuh Kak buat Merubah pola pikirnya? Iya, merubah pola pikir tuh paling susah tuh biasanya. Benar. Tapi ini perang ini menurut saya sih ini tentang psikologis ya. Tentang psikologis. Apa yang kita lakukan ya di dunia ini tuh akan selalu menjadi dua. Ada sisi positif dan sisi negatif, pro dan kontra. Ya, jadi yang negatif atau yang kontra dengan apa yang teman-teman lakukan di pramuka, apa yang pramuka berikan, itu akan tetap ada, nggak akan hilang. Kayak gitu sih. Nah, ini tinggal gimana teman-teman yang masih berpramuka dan ingin pramuka tetap eksis, ingin pramuka itu menarik di pandangan halayak ramai. Ini teman-teman tinggal konsisten aja. Nah, pertanyaannya kan tentang bertahannya. Ya. Nah, pertanyaannya ya tadi kita udah punya bukti ya 1961 sampai 2020. Ya. Pramuka masih eksis. Artinya masih banyak orang-orang yang merasa kalau pramuka ini penting. Ya kan? Tetap ada. Pasti. Kayak gitu. Jadi jangan takut sih menurut saya pandangan miring tentang orang-orang yang menganggap pramuka nih nyusahin, pramuka panas-panasan, capek-capek badan, capek-capek badan, ngambur-ngamburin uang, gini-gini. Itu nggak akan pernah hilang. Tapi menjawabnya dengan apa? Tadi dengan pembuktian. Orang-orang yang berpramuka itu berbeda dengan yang tidak berpramuka. Buktikan aja. Gitu. Makanya teman-teman penjiwaan pramukanya itu harus lebih kuat lagi gitu, lebih kuat lagi gitu. Oke Kak, di sini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih. Dengan adanya kemajuan teknologi di generasi milenial, harapan Kakak ke depan untuk pramuka gitu gimana? Dengan adanya kemajuan teknologi di generasi milenial, harapannya ya pembahasan kita sepanjang tadi tuh. Ya. Harapannya pramuka itu harus tetap eksis, ya tetap berkembang ya. Pramuka mampu memberikan kegiatan yang betul-betul bermanfaat untuk generasi hari ini, generasi mendatang gitu ya. Terus pramuka itu harus mampu membuktikan bahwa dengan adanya pramuka, dengan adanya orang-orang yang bergabung ke pramuka, itu betul-betul goals-nya pramuka untuk menciptakan produk SDM yang unggul, produk SDM yang berkarakter, itu terwujud. Itu harapan saya. Gitu. Terus harapannya lagi teman-teman yang masih berpramuka hari ini itu bisa ikut serta betul-betul mampu membuktikan gitu kepada masyarakat, kalau perlu kepada dunia hari ini, kalau manfaatnya pramuka itu betul-betul terlihat gitu sih. Oh, oke. Ini teman-teman, jadi terbukti ya di pramuka itu bukan hanya sekedar teknik pramukaan, tapi juga menambah wawasan. Ini buktinya Kak Dwi ini dari tadi saya nanya tuh, saya nanya 1 pertanyaan, dijawabnya bisa 10 gitu. Jadi saya
rada bingung itu. Nanya apa di sini udah terjawab semua di sini Kak. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, Ya. kerja sebenarnya Kakak nih selain aktif di Pramuka itu apa tuh Kak? Kalau saya ya, jadi kalau saya sih ya, selain aktif di Pramuka sampai hari ini ya, pekerjaan saya hari ini saya masih merintis usaha sih. Gitu. Jadi dulu banyak saya merintis ya, saya punya warnet dulu ya, terus saya pernah buka counter pulsa ya, terus saya buka workshop produksi konveksi ya, sablon dan lain-lain, terus saya buka studio foto ya sama video gitu, kreatif lah kayak gitu. Terus sekarang sih lagi ngelola warung kopi kayak gitu. Jadi cuma sekarang sudah saya fokuskan nih untuk usaha sendiri, saya fokus kedua usaha. Yang pertama di sablon sama konveksi, yang kedua tadi di warung kopi gitu. Lagi saya kembangin gimana caranya usaha saya tadi itu bisa jadi ya wadah motivasi untuk teman-teman yang lain bisa ngerintis usaha juga sih kayak gitu. Nah sebelum saya di usaha saya kerja dulu. Saya pernah jadi guru di SMK itu 1 tahun, di SMP 1 tahun gitu. Habis itu juga saya pernah kerja 2 tahun jadi desainer grafis di salah satu perusahaan ya. Terus kemarin 1 tahun kerja juga jadi tadi bidang marketing komunikasi ya. Tempatnya sama, masih di tim kreatif sih. Kayak gitu sih. Jadi pekerjaan kedua ini juga termasuk bisa dibilang menyesuaikan perkembangan zaman juga nih, misalnya kayak bikin warung kopi gitu kan. Iya. Kita juga bisa kayak nongkrong terus sembari mungkin membahas organisasi gitu. Iya. Bisa bagus. Nah, Jadi terus, ya gitu, bener tuh kalau teman-teman mau ya saya buka warung kopi itu niatnya bukan sekedar untuk buka usaha lalu cari profit sih, bukan itu, tapi lebih kepada saya siapkan tempat wadah buat teman-teman mau kumpul. Makanya nih promosi dikit ya. Ya. Nama tempatnya itu Warung Kumpul. tuh warung kumpul tuh Ya, di mana tuh itu lokasinya? adanya di Sekretariat Kuarcap Kota Bekasi. Itu nempel gitu. Jadi di situ kenapa namanya Warung Kumpul? Ya tadi saya pengen punya wadah buat teman-teman itu kumpul, mau diskusi, mau sharing di sana gitu. Jadi teman-teman dari seluruh Kota Bekasi ya yang mau main ke sana hari apa kabarin aja gitu. Tinggal booking tempat, ya tempatnya nggak luas-luas banget, cukup untuk 20 sampai 25 orang buat ngobrol ya. Di situ mau bikin acara apa ya saya senang banget gitu, karena saya pengen banget Warung Kumpul itu bisa jadi wadah edukasi bersama buat kita gitu sih. Kayak buat teman-teman yang mau nongkrong atau sembari kumpul-kumpul sama teman-teman bisa ke warung kumpulnya Kak Dwi nih. Lokasi di Kuarcap ya Pak? Ya, di Kuarcap. Sekretariat Kuarcap Kota Bekasi, yang mau ngopi-ngopi bisa di situ. Nah, terus pendapat Kakak nih Kak tentang Pramuka SMM Martia Bakti dalam menggunakan teknologi itu sudah bisa dibilang maksimal atau bagaimana Kak? Ya. Kalau untuk pendapat saya tentang Pramuka SMA Martia Bakti ya, saya ini bukan kali pertama saya kesini ya. Ini udah sekian kali saya kesini ya. Luar biasa ya, mabak nih ya, Pramuka Mabak ya, Martia Bakti ini menurut saya luar biasa banget gitu ya. Di saat saya menjabat jadi ketua DKC aja saat itu sekota Bekasi ini satu-satunya gudeg yang terakreditasi ya, gudeg gugus depan pramuka penegak ya. Itu baru SMA Martia Bakti gitu, sampai hari ini gitu. Nah itu jadi hadiah terbaik juga sih buat saya gitu ya. Jadi ada ya walaupun baru satu sekota Bekasi gitu ya, itu jadi hadiah terbaik bahwa Mabak mau mengikuti perkembangan gitu, dari mulai sistem yang dibuat oleh Gerakan Pramuka sendiri, lalu kayak hari ini teman-teman bikin video interaktif ya, bikin podcast lah gitu-gini ya. Ini luar biasa sih, teman-teman udah maksimal mampu mengikuti perkembangan zaman hari ini ya. Teruskan, saran saya teruskan, dikembangin lagi, lebih hebat lagi, lebih keren lagi ya. Jangan berhenti kegiatan positifnya SMA Mabak ini, Pramuka SMA Mabak ini jangan sampai berhenti di sini gitu ya. Apapun kondisinya ya, selesai wabah nanti selesai, jangan sampai berhenti, bikin terus kegiatan-kegiatan positif ya, kayak gitu. Pokoknya sampai kapanpun harapan saya Pramuka SMA Mabak ini tetap eksis, ngasih kegiatan yang positif. Oh iya, ini berarti Pramuka SMA Martia Bakti ini udah berapa tahun? Udah 36. Nah, 36 tahun ya kan? Artinya apa? Ini kan bukti otentik gitu. Kalau tanya Pramuka Mabak sepi-sepi aja, bohong. Ini 36 tahun buktinya kan gitu ya.
Nah itu yang harus teman-teman ingat tuh, jadi motivasi tuh. Kalau ada yang bilang Pramuka sama Martia Bakti ngapain aja? Jawab yang pertama adalah kita sudah 36 tahun berdiri gitu kan. Hasilnya apa? Main ke sini, kasih lihat program-programnya ya. Medsos teman-teman dikelola lagi lebih baik ya. Saya lihat dari semua medsos Pramuka sih SMA Over termasuk yang Wah, siap. menarik ya dilihat ya. Apalagi ini karena pembinanya juga stimulannya bagus nih ya kan. Traveler gitu kan. Nah, ini ya yang keren banget sih menurut saya. Ya teman-teman, mungkin segitu dulu bukan hasil Diskusi diskusi bercakap kita, sharing-sharing. Untuk kedepannya mudah-mudahan Pramuka juga bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan memberikan inovasi kepada generasi milenial. Oke, terima kasih Kak Dwi telah menjadi tamu pada perbincangan hari ini. Tetap semangat. Salam Pramuka, salam lestari, salam Davanka Praja Muda biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.